Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Selama berada di Gua Thur, Rasulullah telah merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Antara lain, Abdullah bin Abu Bakar mendatangi gua setiap malam dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kaum kafir Quraisy. Sebelum fajar ia sudah kembali ke Mekah, sehingga seolah-olah ia selalu berada di Mekah. Ammar bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, menggiring domba-domba gembalaannya ke dalam gua pada malam hari, sehingga Rasulullah dan Abu Bakar bisa minum susu domba. Ammar mengiring kembali domba-dombanya ke Mekah sebelum fajar setelah Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Mekah agar jejak kaki Abdullah terhapus oleh jejak domba-domba itu. Pencarian kaum kafir Quraisy telah sampai di sekitar Gua Thur. Mereka yakin Rasulullah belum jauh dan jika bersembunyi maka akan berada di gua ini. Di dalam gua tersebut ada cicak bersembunyi mengeluarkan bunyi yang keras sehingga memancing perhatian kaum kafir Quraisy. Mereka berprasangka kalau di gua ada sesuatu yang menarik perhatian cicak tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi pertolongan dengan mengirimkan laba-laba dan burung merpati. Para pemuda Quraisy berkeliling di sekitar gua dan hendak masuk ke dalam gua. Namun seekor laba-laba jauh sebelum mereka tiba telah membuat sarang di mulut gua. Atas kuasa Allah, sepasang burung merpati membuat sarang dengan ranting-ranting pohon, kemudian bertelur dan langsung mengerami persis di mulut gua. Setelah mereka melihat di mulut gua terdapat sarang laba-laba dan di sampingnya ada 2 ekor burung merpati yang sedang mengerami telur, mereka mengurungkan niatnya untuk memeriksa ke dalam gua. Ini adalah detik-detik yang sangat menegangkan, terutama pada diri sahabat Abu Bakar yang telah setia menemani Rasulullah dalam hijrahnya. Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka sehingga beliau berbisik, "Wahai Rasulullah, sekiranya mereka melihat ke bawah telapak kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita." Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu kira bahwa kita ini hanya berdua? Ketahuilah yang ketiganya adalah Allah yang melindungi kita." Setelah 3 hari Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Thur, Abdullah bin Uraikid, seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar, datang dengan membawa 2 ekor unta. Pada waktu itu Abu Bakar menawarkan 1 ekor unta kepada Rasulullah sebagai hadiah. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memaksa untuk membeli unta tersebut. Abu Bakar pun akhirnya bersedia menerima pembayaran sebesar 400 dirham. Unta tersebut dikenal sebagai unta Rasulullah yang dinamai Quswa. Dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid, mereka berdua memulai perjalanan menuju Madinah. Ammar bin Fuhairah juga menyertai perjalanan mereka. Saat Abu Bakar menemani Rasulullah hijrah, Abu Bakar membawa seluruh hartanya yang berjumlah kira-kira 5 atau 6.000 dirham. Ayah Abu Bakar, Abu Quhafah, yang sudah tidak bisa melihat pun berkata kepada putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, "Demi Allah, aku tidak melihat Abu Bakar membahagiakan kalian dengan harta dan jiwanya." Asma pun menjawab, "Bukan seperti itu kakek, beliau meninggalkan bekal yang cukup banyak untuk kami." Asma kemudian mengambil beberapa kerikil untuk ditaruh di tempat biasa Abu Bakar menyimpan uangnya dan ia tutupi dengan kain. Lalu ia menyentuhkan tangan kakeknya pada tempat itu. "Kakek, cobalah pegang ini. Inilah harta yang ditinggalkan ayah." Memegang tempat itu, Abu Quhafah mengatakan bahwa harta itu cukup untuk kebutuhan Asma dan keluarganya. Namun sebenarnya Abu Bakar tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk keluarganya. Asma melakukan hal itu demi menenangkan hati kakeknya. Setelah hijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar, kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Rasulullah. Ketika terdengar kabar bahwa ada rombongan orang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Suraqah bin Malik bin Jushum, salah seorang kafir Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta. Begitu mendengar kabar bahwa sasaran orang-orang Quraisy itu telah berhasil keluar dari batas kota, Suraqah pun memulai pemburuannya sendiri. Berbeda dengan mereka, ia amat mengenal rute Mekah Madinah, termasuk jalur-jalur yang tidak bisa dilalui kafilah pedagang. Sebelum fajar menyingsing, lelaki itu sudah dapat mendeteksi titik lokasi Rasulullah dan Abu Bakar. Kira-kira jaraknya dengan kedua target itu hanya 1 km. Bahkan dari tempatnya berada, Suraqah sudah bisa melihat dengan jelas jejak kaki yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Akhirnya tampaklah bayangan sang Rasul sedang duduk sendirian di tepi sebuah oasis kecil. Dengan penuh semangat, kuda dipacunya dan pedang pun dikeluarkan dari sarungnya. Namun tanpa disangka-sangka, tiba-tiba kaki kudanya tersandung. Suraqah pun seketika jatuh terguling dari punggung hewan tunggangannya itu. Tanpa memedulikan rasa sakit, dinaikinya kembali kudanya itu. Belum jauh, kudanya lagi-lagi tersandung, bahkan lebih keras. Sempat dirinya bermaksud pulang saja dan mengurungkan niatnya. Namun rasa tamak akan memperoleh hadiah 100 ekor unta masih menguasai dirinya. Maka diteruskanlah upaya untuk membunuh Rasulullah. Belum begitu jauh Suraqah berpacu dari tempatnya jatuh tadi, ia kini bisa dengan jelas melihat Rasulullah. Langsung saja diulurkannya tangannya hendak mengambil busur. Namun ajaib, tiba-tiba tangannya kaku, tidak dapat menggerakkan anak panahnya sedikit pun. Petaka yang terjadi padanya bukan hanya itu,
Sepersekian detik kemudian, kaki kudanya terbenam ke dalam pasir. Debu berterbangan di sekitarnya, menyebabkan kedua matanya tidak dapat melihat. Dicobanya menggerakkan kuda, tetapi tidak berhasil. Kaki hewan itu seakan-akan terpaku di bumi. Dalam kepayahan, Suraqah pun berkata kepada Rasulullah dengan nada memelas, "Wahai Muhammad, berdoalah kepada Tuhanmu supaya ia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan mengganggu engkau lagi." Rasulullah pun berdoa, maka bebaslah kaki kuda Suraqah. Namun lelaki itu ternyata tidak menepati janji. Begitu merasa bebas, ia pun kembali mengayunkan pedangnya hendak menebas leher beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi kaki kudanya terbenam ke dalam pasir. Bahkan kini nyaris setengah badan hewan itu sudah tenggelam. Suraqah pun memohon belas kasihan kepada Rasulullah. "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji, demi Allah, aku akan berhenti menyerangmu dan akan kusampaikan kepada setiap orang Quraisy yang sedang melacak engkau di belakangku agar segera kembali ke Mekah. Aku tidak butuh perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh kembali orang-orang yang sedang melacak kami berdua," jawab Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa, maka bebaslah kaki kuda Suraqah. Ketika hendak kembali, dia berkata, "Demi Allah, saya tidak akan mengganggu Tuan lagi." "Apa yang engkau hendaki setelah ini?" tanya Rasulullah. "Demi Allah, saya kini yakin dengan agama yang Tuan bawa akan menang dan kedudukan Tuan akan tinggi. Berjanjilah kepadaku, apabila aku datang nanti kemenangan pada Tuan, maka Tuan akan bermurah hati kepada saya. Tuliskanlah janji itu untuk saya," pinta Suraqah. Rasulullah kemudian memanggil Abu Bakar dan menyuruh sahabatnya itu agar menulis pada sepotong tulang. Isi tulisan itu adalah janji sebagaimana yang diminta Suraqah. Lantas potongan tulang itu diberikan kepada lelaki tersebut. Sebelum berpisah, Rasulullah berkata lagi kepadanya, "Wahai Suraqah, bagaimana pendapatmu bila kelak engkau akan mengenakan jubah kebesaran Kisra?" "Kisra bin Hurmuz, Raja Persia itu?" tanya Suraqah terkejut. "Ya, kelak engkau akan memakainya," jawab Rasulullah meyakinkan. Karena kebingungan, Suraqah hanya mengangguk dan memberi isyarat pamit kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Maka kembalilah ia ke Mekah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan orang-orang Quraisy yang masih saja memburu Rasulullah. Kepada mereka, Suraqah berseru, "Kembalilah kalian semuanya. Telah kuperiksa seluruh tempat dan jalan-jalan yang mungkin dilaluinya. Namun, aku tidak menemukan si Muhammad. Padahal kalian tidak sepandai aku mencari jejak," ujar Suraqah kepada mereka. Mendengar ucapan Suraqah yang tegas itu, mereka kembali dengan kecewa. Suraqah merahasiakan pertemuannya dengan Rasulullah sampai dia yakin Rasulullah dan sahabatnya telah tiba di Madinah dan aman dari jangkauan musuh-musuhnya. Setelah itu, ia baru menyiarkannya. Ketika Abu Hakam alias Abu Jahal mendengar berita tentang pertemuan Suraqah dengan Rasulullah, dia mencela Suraqah dan menghinanya sebagai pengecut yang tak tahu malu, bodoh karena menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Suraqah menjawab, "Hai Abu Hakam, demi Allah, seandainya engkau menyaksikan dan mengalami peristiwa yang kualami ketika kaki kudaku amblas ke dalam pasir, engkau akan yakin dan tak akan ragu sedikit pun bahwa Muhammad itu jelas Rasulullah. Nah, siapa yang sanggup menantangnya? Silakan." Allah Maha berkehendak, sesudah pembebasan Makkah atau Fathul Makkah, jelaslah bahwa kini orang-orang kafir Quraisy menderita kekalahan telak. Sebaliknya, Rasulullah dan kaum muslimin seluruhnya menguasai kota tersebut. Bagaimanapun, Rasulullah tidak mempraktikkan dan mengajarkan balas dendam. Penduduk Makkah dibebaskan, maka berbondong-bondonglah orang masuk Islam, termasuk mereka yang dahulu memusuhi kaum muslimin. Pada hari-hari itu, Suraqah menyiapkan kudanya. Ia hendak pergi menghadap Rasulullah. Tidak hanya mau menyatakan keimanan di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, lelaki itu pun membawa sepotong tulang yang bertulis perjanjian Rasulullah kepadanya 10 tahun silam. Di dekat kemah Rasulullah, sejumlah pasukan berkuda kaum Ansor berjaga-jaga. Suraqah sempat dihadang, tetapi dengan lihatnya ia berhasil melewati mereka semua. Dengan lantang dirinya berteriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya Suraqah bin Malik dan ini tulang bertulisan perjanjian Tuhan kepadaku dahulu." Mendengar itu, Rasulullah keluar dari tendanya dan berkata, "Mendekatlah ke sini hai Suraqah. Hari ini adalah hari menepati janji dan hari perdamaian." Di tempat itu pula Suraqah bersyahadat. Sejak saat itu, iman dan Islam lebih dicintai daripada apapun di dunia ini. Begitu bahagia dirinya dapat menjadi seorang mukmin dan muslim. Namun kebersamaan Rasulullah dan Suraqah tak berlangsung lama. 9 bulan kemudian Rasulullah pun wafat. Sahabat Rasulullah itu terus menjadi bagian penting dari perjuangan Islam. Memasuki zaman Khalifah Umar bin Khattab, ia termasuk tokoh yang turut serta dalam jihad melawan Persia di Perang Nahrawan. Dalam palagan itu, kaum muslim dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah berhasil mengalahkan musuh, kaum muslimin membawa banyak sekali harta rampasan perang dari Persia ke Madinah. Sesampainya di ibu kota, di depan khalayak ramai, Khalifah Umar bin Khattab secara tak terduga memanggil Suraqah. Sang Amirul Mukminin lantas menyuruhnya untuk memakai seluruh busana Kisra, Raja Persia, lengkap dengan gelang, mahkota, dan jubahnya. Setelah itu, Suraqah dipandanginya dari kaki hingga ujung rambut. Masya Allah, betapa gagahnya seorang anak Bani Madlaji memakai semua ini.
Mendengar itu, spontan saja Suraqah menitikkan air mata. Ingatannya langsung terbawa kepada janji Rasulullah dahulu. Demi Allah, kekasihku, Rasulullah tidak pernah berbohong. Demi Allah, kekasihku tidak pernah berbohong, serunya sambil menangis terseduh-seduh. Terbayang di matanya apa yang dikatakan Rasulullah bertahunnya lalu ketika beliau SAW hijrah. Sungguh sangat tidak terbayangkan saat itu bahwa orang-orang muslim akan mampu mengalahkan dan menghancurkan imperium besar yang telah berusia ratusan tahun, kerajaan Persia. Suraqah bin Malik wafat pada tahun ke-24 Hijriah. Pada saat itu, kekhalifahan berada di bawah pimpinan sahabat Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.